Bapa, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Kristus Sang Penebus. Dari Rumah Studi Wisma Sang Penebus Yogyakarta, kami sajikan untuk Anda Renungan Hari Minggu Prapaskah kedua. Renungan Hari Minggu Prapaskah kedua. Marilah kita menyiapkan hati dan batin kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika sedang berdoa, wajah Yesus berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah dua orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergian Yesus yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu, Petrus dan teman-temannya telah tertidur, dan ketika terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya, juga kedua orang yang berdiri di dekat Yesus itu. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepada Yesus, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan sekarang 3 kemah, satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakan itu. Sementara Petrus berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka, dan ketika masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, tampaklah Yesus tinggal seorang diri. Murid-murid itu merahasiakan semua itu, dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapa, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Kristus Sang Penebus. Pada hari ini, kita merenungkan sebuah peristiwa luar biasa yang dikisahkan dalam Injil Lukas, yaitu peristiwa transfigurasi Yesus di atas Gunung Tabor. Peristiwa ini menunjukkan kepada kita sisi lain dari pribadi Yesus, yaitu kemuliaannya yang sesungguhnya. Wajahnya bercahaya seperti matahari, pakaiannya putih berkilauan, dan dia berbicara dengan Musa dan Elia mengenai perjalanannya menuju Yerusalem. Tentu saja para murid yang menyaksikan peristiwa ini, yaitu Petrus, Yohanes, dan Yakobus, terkejut dan kagum. Mereka ingin tetap berada di gunung itu, menyaksikan kemuliaan Tuhan, dan merasa tidak ingin untuk turun dari gunung. Namun perlu kita ketahui, meskipun peristiwa itu sangat mengesankan, Yesus justru mengajak mereka untuk turun dari gunung dan melanjutkan perjalanan mereka. Peristiwa ini mengajarkan kita tentang keberanian untuk turun dari gunung, yaitu keberanian untuk meninggalkan zona nyaman dan menghadapi tantangan kehidupan sehari-hari. Ibu bapa, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Kristus Sang Penebus. Dari peristiwa transfigurasi yang dialami Yesus pada peristiwa yang dikisahkan dalam Injil Lukas pada hari ini, ada 2 poin utama yang dapat menjadi permenungan kita hari ini. Poin yang pertama adalah keberanian untuk menghadapi kenyataan hidup. Gunung dalam kehidupan kita seringkali melambangkan tempat kedamaian, kedekatan dengan Tuhan, dan pengalaman rohani yang mendalam. Hal ini bisa diartikan sebagai waktu doa yang intim dengan Tuhan
momen-momen ibadah yang menyentuh hati, atau pengalaman-pengalaman rohani yang menguatkan iman kita. Ketika kita berada dalam keadaan damai dan dekat dengan Tuhan, kita merasa seperti berada di puncak gunung, jauh dari segala kekhawatiran duniawi. Namun, peristiwa transfigurasi mengingatkan kita bahwa setelah momen-momen kedamaian yang kita alami, kita harus berani turun dari gunung dan kembali menghadapi kenyataan hidup. Seperti dalam Injil Lukas dikisahkan bahwa Yesus tidak membiarkan para muridnya terus tinggal di atas gunung, tetapi mereka harus kembali turun ke dunia yang penuh dengan tantangan, penderitaan, dan pergumulan. Di zaman sekarang, banyak di antara kita yang mencari kedamaian pribadi kita, tempat-tempat pelarian, dan kekhawatiran hidup, seperti hiburan, pekerjaan, atau bahkan kesibukan yang kita ciptakan untuk menghindari masalah. Namun, seperti yang diajarkan oleh Yesus, kita harus berani turun dari gunung dan menghadapi dunia ini dengan keberanian, dengan iman yang kokoh, dan dengan keyakinan bahwa Tuhan menyertai kita dalam setiap langkah kita. Ibu bapa, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Kristus Sang Penebus. Poin yang kedua adalah keberanian untuk menerima tantangan dan penderitaan dengan iman. Setelah peristiwa transfigurasi, para murid Yesus menghadapi kenyataan bahwa mereka harus mengikuti Yesus menuju Yerusalem, tempat di mana Yesus akan menderita dan mati. Bagi para murid, ini adalah hal yang sangat sulit untuk diterima. Mereka ingin terus berada di gunung, tetapi Yesus menunjukkan kepada mereka bahwa hidup sebagai seorang Kristen bukan hanya tentang momen-momen rohani yang indah, melainkan juga tentang mengikuti Yesus dalam penderitaannya. Dalam hidup ini, kita juga sering kali dihadapkan pada penderitaan dan tantangan. Mungkin kita merasa lebih nyaman jika bisa terus berada di zona nyaman kita, berada di tempat yang aman, damai, dan jauh dari masalah. Namun Yesus mengajak kita untuk berani turun dari gunung dan meninggalkan kenyamanan kita untuk menghadapi kenyataan hidup dengan iman yang teguh. Ibu bapa, umat beriman yang terkasih dalam Kristus Sang Penebus. Dalam dunia dewasa ini, ada banyak tawaran duniawi yang menjanjikan kenikmatan dan kenyamanan untuk hidup kita. Namun, jangan sampai kita melupakan tawaran Tuhan. Tawaran Tuhan adalah tawaran untuk tabah dalam penderitaan demi kebahagiaan yang kekal. Walaupun terkadang kita merasa sulit untuk mendengarkan tawaran Tuhan karena kita sibuk dengan zona nyaman pribadi kita dan terbuai dengan kenikmatan duniawi. Untuk itu, masa Prapaskah ini adalah saat yang tepat bagi kita untuk berbenah. Akhir kata, dalam masa Prapaskah ini, mari kita sejenak merenungkan diri dengan segala peristiwa Tabor dan Golgota. Mudah-mudahan dengan demikian kita menjadi berani untuk turun dari gunung kenyamanan duniawi dan bersama Yesus Tuhan kita siap untuk mendaki Golgota, mencapai kesempurnaan hidup di dalam Allah. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah yang Maha Baik, kami bersyukur karena telah Kau perkenankan untuk menyambut putra-Mu. Berilah kami kekuatan untuk menjalani pertobatan kami, sehingga pada saatnya nanti kami Kau perkenankan untuk mengalami kemuliaan putra-Mu yang abadi. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.